Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan mencoba mempelajari tentang penetapan harga dalam pasar. Harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi di sini kalau menetapkan harganya itu terlalu tinggi, maka itu bisa menyebabkan penjualan akan menurun, begitu ya. Tapi jika harganya juga terlalu rendah, itu juga tidak akan baik karena bisa mengurangi keuntungan yang didapat. Jadi selain itu, harga juga itu merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen untuk mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Kemudian di sini konsep harga adil dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam itu harga yang adil itu menjadi sebuah pegangan transaksi yang Islami. Jadi harga yang adil menurut Islam itu harganya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak, begitu ya. Jadi harga menurut Islam itu harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, di mana penjual itu harus memperoleh keuntungan yang normal, sedangkan pembeli juga harus memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Di sini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga pada intervensi harga yang Islami. Jadi di sini yang menyebabkan perubahan harga itu juga karena adanya ihtikar atau penimbunan oleh segelintir penjual. Terkadang ada ya penjual itu yang sengaja menimbun dan menahan barangnya pada suatu waktu untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi pada waktu yang akan datang. Nah, di sini penimbunan barang ini memang dilakukan untuk mempermainkan harga sesuai dengan keinginan penimbun. Oleh karena itu, hal ini dilarang oleh ajaran Islam sebab merugikan masyarakat dan termasuk berbuat dosa. Kemudian selanjutnya persaingan. Nah, di sini adanya persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan cara-cara yang tidak fair antara penjual, sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya. Selanjutnya keinginan yang berbeda. Di sini berarti ada keinginan yang amat jauh berbeda antara siapa yang jauh antara penjual dan pembeli. Misalnya penjual ingin menjual dengan harga yang tinggi, sementara pembeli ingin membeli dengan harga yang terlalu rendah. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga. Selanjutnya di sini intervensi harga dalam ekonomi konvensional. Nah, di sini harga di atas harga pasar. Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini dilakukan karena biasanya itu untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah, sehingga produsen atau pedagang itu tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai, bahkan merugi. Jadi di sini ada harga di atas harga pasar. Kemudian harga di bawah harga pasar. Nah, dalam mekanisme kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan sebelumnya ya. Kalau yang pertama tadi di atas, kalau yang ini di bawah. Di mana pemerintah itu menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Alasan yang umum dalam pengambilan kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Sudah jelas ya bahwa konsumen ini memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan pengeluaran, kan seperti itu ya kan.
Kemudian di sini tujuan penetapan harga. Yang pertama ini jelas untuk mendapatkan keuntungan. Jadi penetapan harga biasanya itu memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Jadi semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi harga yang ditetapkan untuk konsumen juga semakin tinggi. Jadi kalau menetapkan harga sebaiknya diperhitungkan daya beli dan variabel yang dipengaruhi oleh harga agar keuntungannya itu diraih dengan maksimum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, di sini tujuannya untuk menarik perhatian para konsumen yang menjadi pangsa pasar atau yang menjadi target pasar. Maka suatu perusahaan itu sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Harga yang turun akan memicu untuk meningkatkan permintaan yang datang dari pesaing atau kompetitor. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan kegiatan operasional. Di sini perusahaan yang baik itu menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas bisnis yang dijalani. Kemudian yang terakhir ada balik modal return of investment. Jadi setiap usaha itu menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Return of investment yang tinggi itu dapat dicapai dengan meningkatkan profit margin dan meningkatkan angka penjualan. Nah, ini yang terakhir, tugas, silahkan berikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Selamat mengerjakan, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.